لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفيئنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita kali ini adalah meneruskan pembahasan kita tentang tasawuf atau lebih tepatnya irfan. Dengan teriring doa semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa berada di bawah lindungan Allah SWT, terutama ayahanda yang kelihatannya lagi di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen meneruskan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang ma'rifatullah, ma'rifatun nafs, mengenal Allah, mengenal diri kita. Karena jemaah sekalian, pengikat manusia dengan sesuatu yang lain, termasuk dengan Tuhannya, adalah pengetahuan. Kita tidak bisa memahami Allah tanpa pengetahuan. Dengan demikian, ma'rifat ini dari kata arafa ya'rifu, mengenal. Dan kita beribadah kepadanya tanpa pengenalan itu beda kalau kita mengenalnya dengan pengenalan. Beda kalau kita menyembah Allah dengan ma'rifat dan menyembah Allah tanpa ma'rifat. Sama misalnya dengan orang belajar, kalau ada orang belajar hanya untuk sekedar dapat ijazah, tentu beda orang yang belajar tapi untuk berpengetahuan, beda sekali. Kalau orang belajar hanya untuk dapat ijazah, tentu targetnya ya ijazah, apa itu sertifikat. Tapi kalau belajar karena ilmu, maka tentu ijazah nomor 2, bukan nomor 1, tapi nomor 2. Ijazah hanyalah konsekuensi logis daripada pengetahuan yang dipelajarinya. Oleh sebab itu, mari kita masuk ke buku kita, meneruskan pembahasan kita mengenai ma'rifat. Dan nanti kita lihat bahwa salah satu jalan ma'rifat jalan syariat yang paling penting untuk ma'rifat kepadanya adalah menjalankan syariat. Jadi tidak bisa kita menepikan syariat. Di tengah-tengah masyarakat kita biasanya ada yang berpendapat bahwa kalau kita bertasawuf, ya syariat tidak begitu penting. Ini jelas keliru sekali. Karena syariat sendiri artinya jalan. Syariat ini adalah caranya Tuhan mengajari kita untuk berkendara menuju kepadanya. Jadi tanpa syariat sama dengan kita punya kendaraan tapi tidak bergerak. Jadi kalau kita punya kendaraan, kereta atau mobil, kan tujuannya untuk mencapai tujuan. Kalau itu tidak bergerak, ya tidak mencapai tujuan. Begitu juga dengan syariat. Kalau syariat tidak digunakan, ya kita tidak akan pernah mencapai tujuan. Jadi syariat ini, ingat jemaah sekalian, bersifat mutlak di dalam ma'rifat kepada Allah SWT. Jadi kalau ada orang berpendapat bahwa kalau kita sudah mengenal Allah tidak perlu syariat lagi, jelas pernyataan itu adalah pernyataan yang keliru. Mari kita masuk ke screen. Nah, jadi jemaah sekalian, terakhir kemarin kita sudah mengulangi kembali sampai di tanda ini ya. Jadi kita sekarang kita meneruskan kembali kelanjutan. Jadi minggu lalu kita masih mengulang-ulangi yang lalu, terutama bagi Bapak Ibu ikhwan yang baru bergabung. Kita sudah sampaikan bahwa di antara jalan kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, ini kita sampaikan terakhir di sini, maka peran agama yang benar dan syariat ilahi adalah dalam membimbing manusia, yaitu untuk meraih kesempurnaan dan kebahagiaan sangat penting. Dan dalam menapaki jalan hidayah ini, ada 2 jalan yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu namanya jalan anfusi dan jalan afaki.
Jalan ini disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Fussilat ayat 53 itu. Ketika Allah berfirman, sanurihim. Ini pernah kita bahas di Tadabur. Sanurihim ayatina fil afaki. Fil afaki. Wa fi anfusihim. Sanurihim itu kami perlihatkan. Jadi kata sanurihim kami perlihatkan, artinya bahwa Tuhan menciptakan. Kan memperlihatkan adalah menciptakan. Sanurihim ayatina. Kami perlihatkan ayat-ayat kami. Sanurihim ayatina. Di mana fil afak. Afak ini bentuk jama dari ufuk. Yaitu afaki fil afaki. Di ufuk-ufuk. Di penjuru-penjuru semesta. Di penjuru-penjuru alam raya. Fil afaki wa fi anfusihim. Dan di dalam diri mereka sendiri. Jadi sanurihim kami akan perlihatkan kepada manusia, himnya itu manusia, fil afak, di dalam afak, di dalam ufuk-ufuk, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Jadi kita bisa melihat Allah dalam tanda petik, Pak Buya, dalam tanda petik, yaitu di ufuk dan di dalam diri kita. Jadi di ufuk, di alam semesta, dalam diri. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita mengenal Allah melalui melalui pengetahuan sains atau ilmu pengetahuan, ya kita lihat pertama di alam semesta. Jadi alam semesta ini kan adalah cermin dari penciptanya. Terus yang kedua ada dalam diri, fil afaki wa fi anfus. Dalam ayat itu kan nomor 2 anfus. Anfus itu nafs. Anfus adalah bentuk jamak dari nafs. Jadi kalau nafs ini sebetulnya lebih gampang. Tetapi banyak orang yang tidak bisa melihat kepada dirinya begitu dekat. Maka Allah menyebut pertama kali ufuk, afak. Karena setiap saat mata kita melihat ini. Begitu kita bangun tidur, yang kita lihat adalah ufuk. Bangun tidur, keluar rumah kita menyaksikan matahari, langit. Malam hari kita melihat bintang-bintang, rembulan. Kita melihat alam semesta. Jadi karena kita melihat alam semesta, harusnya kita kemudian merefleksi, melakukan perenungan. Kok bisa alam semesta sedemikian luas dan besarnya? Apa mungkin penciptanya lebih kecil daripada alam semesta? Kan jawabannya tidak mungkin. Begitu ya, kalau penciptanya adalah juga materi, benda, berarti penciptanya ini adalah benda yang lebih besar daripada alam semesta. Harusnya kelihatan oleh mata. Itu juga tidak terjadi. Maka dari situ kita menyimpulkan bahwa pencipta ini adalah berbeda dengan ciptaannya. Maksudnya laisa kamitslihi syai'un. Nah, setelah itu kemudian kita merefleksi ke dalam diri kita. Wa fi anfusihim. Hatta, sampai. Jadi kata hatta itu sampai menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang berproses. Ya, hatta. Jadi kita lihat saja di ayatnya ya, di dalam surat Fussilat ya. Kita lihat surat Fussilat. Surat 41 ya. Hampir ayat terakhir ini ya. Surat Fussilat ini surat 41 ayatnya 53 ini ya. Nah, Allah mengatakan sanurihim. Kami akan perlihatkan sanurihim ya. Kami akan perlihatkan himnya, him manusia ini. Sanurihim, kami akan perlihatkan kepada manusia. Ayatina, ini ayat-ayat kami. Fil afaq, di seluruh ufuk. Ya. Ufuk ini di seluruh penjuru. Ini bahasa Inggrisnya the horizons. Horizons. Jadi fil afaqi, di afaq, di ufuk. Wa fi anfusihim, dan di dalam anfus, nafs mereka. Ya, jadi nafs mereka. Kita lihat ini penyebutan pertama kali afaq, baru kemudian anfus. Inilah disebut dengan ayat-ayat afaki dan anfusi. Ma'rifat dengan melalui ufuk, afaq, ma'rifat melalui nafs, anfus. Nah, ini ada kata hatta di sini Pak Bu sekalian. Dalam kaidah bahasa Arab, hatta itu sampai. Ini juga bahasa Inggrisnya until. Jadi artinya kalau dalam bahasa Inggris menggunakan kata until atau bahasa kita menggunakan kata sampai, kan sesuatu yang berproses. Ya. Disebut sampai di rumah kalau kita tadinya dari kantor, baru berkendara
naik kendaraan menuju ke rumah, sampai di rumah. Sampai kan ada proses. Ya. Kalau dikatakan sekolah dari SD, sekolah dasar, elementary school, sampai university, sampai perguruan tinggi. Itu kan berarti bersekolah terus-menerus sampai. Jadi penggunaan kata hatta di sini menunjukkan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang panjang. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran itu, ayat yang paling penting kaitannya dengan waktu adalah, selain iman dan amal soleh, adalah tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Tawasaw bil haqq artinya kita saling menasihati dalam kebenaran, artinya yang kita cari manusia harusnya kebenaran. Dalam proses pengetahuan, yang kita lakukan adalah proses pencarian kebenaran sebetulnya. Jadi dalam proses pencarian pengetahuan yang kita cari adalah kebenaran. Dan ini membutuhkan waktu yang panjang. Maka dibutuhkan kesabaran. Maka jemaah sekalian, kualitas sangat penting yang harus dimiliki manusia ada dua. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah kesabaran. Ini tidak bisa terpisahkan. Tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabri. Tawasaw itu berasal atau asal kata dengan kata wasiat. Jadi wasiat itu sesuatu yang sifatnya penting di dalam agama. Salah satu ayat yang dikaitkan dengan kata kutiba dalam Al-Quran itu kan hanya ada beberapa perintah yang dimulai dengan kata kutiba. Seperti misalnya kisas itu kutiba. Kital berperan juga kutiba. Puasa, terkenal kita puasa, kutiba alaikumusiyam. Yang lain lagi apa? Yaitu wasiat. Ya, jadi itu kata kutiba. Jadi dalam Al-Quran, perintah-perintah Allah yang menggunakan kata kutiba itu hanya dihitung sebelah jari saja, bukan dua jari. Yaitu kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital, kemudian kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut intaraka khairanil wasiyah, berwasiat. Nah, itu salah satu wasiat yang kita kenal kebanyakan hanya puasa. Kutiba alaikumusiyam. Ada kutiba alaikum wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut intaraka khairanil wasiyah. Ya, apabila akan meninggal dunia harus berwasiat. Jadi wasiat ini adalah sangat penting. Dan di antara wasiat yang disebutkan dalam Al-Quran kaitannya dengan wal asr itu adalah tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Jadi itu kebenaran dan kesabaran. Makanya cocok dengan kata hatta. Karena hatta ini perjalanan, proses, maka butuh waktu, maka butuh kesabaran. Tapi ingat, harus jelas dulu. Yang kita cari adalah sang kebenaran. Kalau yang kita cari tidak jelas, ini adalah sia-sia. Kalau yang kita cari itu tidak jelas, itu menyebabkan orang stres. Banyak orang yang depresi, stres, dan sampai bahkan bunuh diri. Penyebabnya apa? Karena sebetulnya mereka tidak tahu apa yang dia cari. Ya, kalau misalnya dia tahu yang dia cari, tapi cara yang ditempuh salah. Contohnya misalnya dia mencari kebahagiaan. Tetapi sayangnya cara yang ditempuh ke situ salah. Nah, ketika cara yang ditempuh untuk mencari kebahagiaan salah, kan menunjukkan dia tidak mengerti kebahagiaan. Karena kalau kita mengerti kebahagiaan atau mengerti tujuan, harusnya include di dalamnya mengerti cara mencapai tujuan itu. Misalnya kita mengerti bahwa namanya Kuala Lumpur itu di ibu kotanya Malaysia. Nah, maka kita tahu caranya sampai ke sana. Ya, bisa kita lewat udara dari Jakarta naik pesawat ke Kuala Lumpur langsung, bisa juga kita lewat darat. Misalnya kita dari Pulau Batam menyeberang ke Singapura, nanti kemudian nyebrang ke naik mobil ke Johor dan ke Kuala Lumpur. Jadi kalau kita tahu tujuan, harusnya tahu cara mencapai tujuan itu. Kalau ada orang yang stres dan sebagainya, padahal tujuannya bahagia, menunjukkan tidak tahu apa kebahagiaan itu. Ya. Maka jemaah sekalian, intinya adalah proses menuju kepada tujuan itu harus benar.
Makanya kemudian menggunakan kata hatta karena waktunya lama, lalu prosesnya adalah sabar. Harus sabar. Hatta yatabayyana, sampai terjelas-jelas. Yatabayyan ini dari kata bayan, jelas. Sampai clear, ya jelas. Hatta yatabayyan ini clear juga nih bahasa Inggrisnya. Ya, becomes clear. Sampai jelas, sampai sampai semuanya menjadi terungkapkan, tersingkapkan. Lahu bagi mereka. Annahu, bahwasanya, hu-nya ini kembali kepada siapa? Tentu kepada awal ya segala-galanya. Wal awwal wal akhir wa zahir wal batin. Ya. Karena kalau yang dimaksud di sini adalah ayat saja, ayat itu adalah berbentuk feminin. Feminin itu perempuan, harusnya annaha, ya. Ya, harusnya annaha. Tetapi di sini annahu. Jadi sebetulnya annahu di sini cocoknya bahwa sungguhnya dia Allah itu adalah sang kebenaran itu sendiri. Jadi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anna huwa al-haq. Anna huwa al-haq. Bahwasanya dia adalah al-haq. Seperti kalau dikatakan huwa Allahu ahad. Jadi huwal haq adalah huwa Allah. Ya. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Au lam yakfi, ataukah apakah belum cukup birabbika mengenai Tuhanmu, berkenaan dengan Tuhan, apakah belum cukup? Maksudnya dengan ini, dengan ayat afaki dan anfusi ini, apakah belum cukup itu bahwa Tuhan itu birabbika, dalam pencarian Tuhan itu, bahwa sesungguhnya dia Tuhan itu adalah ala terhadap kulli, segala sesuatu, syai'in ini sesuatu, syahid, menyaksikan. Jadi Allah syahid. Karena Allah menyaksikan, supaya terjadi penyatuan adalah juga penyatuannya dengan kesaksian juga. Jadi Allah adalah syahid, kita juga harusnya syahid kepadanya. Sehingga jemaah sekalian, kesatuan kita dengan Allah adalah kesatuan kesaksian. Jadi wahdatus syuhud. Ya, jadi wahdatus syuhud. Jadi sebetulnya dalam konsep pembahasan kita tadi sore, yaitu irfan, hikmah atau filsafat, yaitu memang sebetulnya namanya wahdatul wujud. Ya, kalau kata wahdatul wujud, seakan-akan wujud itu banyak, baru kemudian menyatu. Sebetulnya kan wujud itu tunggal, jadi tidak banyak. Ketika dia tunggal, harusnya tidak perlu menggunakan kata wahdah sebetulnya. Makanya sebetulnya menurut informasinya, bahkan Ibnu Arabi sebetulnya juga tidak menggunakan kata wahdatul wujud. Mullah Sadra juga. Jadi cuma ini adalah istilah digunakan oleh sebagian orang. Karena kalau menggunakan kata wahdah itu kan aslinya ada banyak, baru kemudian menjadi satu kesatuan. Jadi kalau misalnya wahdatus syuhud, itu kan berarti adalah kesatuan, wahdatul wujud, ada banyak wujud. Termasuk misalnya biasa oleh para filosof dibagi 3 wujud itu. Ada wujud wajib, wajibul wujud, ada wujud mungkin, mungkinul wujud, dan ada bahkan katanya wujud yang mustahil, yaitu mumtani al-wujud. Jadi ada namanya mumtani'ul wujud. Jadi ada wujud wajib, ada wujud mungkin, dan ada wujud mustahil. Nah, ini sebetulnya terjadi kontradiksi kalau kita gunakan kata istilah wujud mungkin. Karena wujud sifatnya mutlak, kok menggunakan kata mungkin? Ya, maka pembahasan dari Mullah Sadar itu penting. Bahwa yang kita sebut meja, kursi, itu sebetulnya bukan wujud, itu adalah kuiditas, itu adalah bukan wujud. Dia sesuatu yang nampak, fenomena yang dimunculkan oleh wujud. Dia bukan wujud itu sendiri. Karena kalau wujud itu sebetulnya adalah bersifat tunggal. Dan wujud itu seperti tadi, tidak ada materinya. Kalau kursi kan ada materinya, ada bendanya. Nah dengan demikian, yang muncul itu kursi, rumah, kota-kota,
bintang-bintang itu disebut dengan kuiditas. Ini menggunakan kata kuiditas atau mahia. Mahia itu dari kata mahuwaya. Apa dia? Jadi bisa dipertanyakan apa dia? Kursi, apa itu kursi? Ya, apa itu meja? Itu bisa dipertanyakan. Tapi kalau berkaitan dengan ada, apa itu ada? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Coba, apa itu ada? Tidak ada penjelasan. Karena ada itu sudah sedemikian jelas. Sudah sedemikian clear seperti dikatakan di sini. Becomes clear ini nih. Ya tabayyana. Menjadi sudah jelas sekali. Ya. Yang namanya jelas kan tidak perlu lagi dijelaskan. Kalau masih dijelaskan tidak jelas. Misalnya kursi. Karena ada yang lain, maka kita perlu menjelaskan untuk kursi. Kursi adalah perabot. Jadi perabot itu atau ke furniture itu adalah golongannya. Golongan furniture. Jadi kita katakan kursi itu adalah furniture untuk duduk. Nah, jadi furniture yang digunakan untuk duduk, begitu. Jadi furniture adalah bentuk umum, baru kemudian digunakan duduk, itu adalah khusus, namanya fasal. Jadi kita gunakan furniture untuk duduk. Jadi furniture yang digunakan untuk duduk. Nah, itu namanya penjelasan. Sama kalau kita katakan manusia, kita katakan hewan yang berpikir. Kenapa? Karena begitu bertanya tentang manusia, kenapa? Karena kan banyak ini, ada hewan, ada tumbuhan, ada sapi, kambing. Nah, kita katakan manusia itu jenis hewan. Kenapa? Karena semua ciri-ciri hewan ada padanya, yaitu berjalan, beraktivitas, makan dan minum, berketurunan. Nah, tetapi apa pembedanya? Yaitu berpikir. Maka jelas jadinya. Jadi butuh namanya definisi. Nah, sedangkan yang namanya clear itu tidak butuh definisi lagi. Jadi kebenaran itu tidak butuh definisi. Ada itu tidak butuh definisi karena tidak ada golongannya. Coba, ada adalah golongannya apa? Tidak disebutkan. Tidak bisa tidak ada golongannya. Ya, kalau kursi tadi ada golongannya, ya, yaitu perabotan atau furniture, ya furniture dari bahasa Inggrisnya. Sama misalnya manusia, jadi siapa? Hewan, gitu. Apa itu apa namanya? Kuda, ya kita katakan hewan juga permulaannya, tapi meringkik karena kuda itu pembedanya yang lain adalah meringkik. Ya. Jadi awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah belum jelas bahwa berkaitan dengan Tuhan itu dia ala kulli syai'in syahid. Kata-kata ala kulli syai'in, perhatikan ya sekalian. Syahid itu kan Allah yang menyaksikan. Syahid itu kan maha menyaksikan. Dan kemudian di sini ada kata kulli syai', segala sesuatu. Jadi artinya segala sesuatu itu disaksikan oleh Tuhan. Dan yang disebut disaksikan itu artinya selalu ada kesatuan antara yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ya, itulah sebabnya kita di tadabbur kita selalu kita sampaikan tidak ada alasan untuk mengganggu makhluk-makhluk yang lain. Kecuali kalau sudah benar-benar membahayakan manusia. Selama tidak membahayakan manusia, tidak ada alasan untuk mengganggunya. Kenapa? Karena pada setiap makhluk, entah itu namanya semut, entah itu namanya nyamuk, entah itu namanya laler, itu adalah masuk dalam kategori ala kulli syai'in. Di kata ala kulli syai'in sih termasuk di dalamnya nyamuk. Termasuk lalat. Lalat, nyamuk. Artinya kata-kata ala kulli syai'in, syahid menyaksikan. Jadi ketika kita membunuh nyamuk kan berada dalam penyaksian Tuhan. Jadi ketika kita membunuh nyamuk, kita melepaskan nyamuk itu dari kesaksian Tuhan. Dapat Bapak bayangkan ini. Kita melepaskan nyamuk itu dari kesaksian Tuhan. Kenapa menggunakan kata melepaskan? Karena kesaksian itu adalah penyatuan antara yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ya. Dan menyaksikan itu bukan hanya menyaksikan dalam pengertian seperti kita di pengadilan. Kesaksian itu adalah kesatuan spiritual, kesatuan emosional antara yang menyaksikan dan yang disaksikan. Sehingga kemudian ketika yang disaksikan itu misalnya dibunuh ataukah dirusak, ya bagaimana yang menyaksikannya? Contohnya begini Pak Bos sekalian. Antara kita dengan anak kita kan menyaksikan misalnya kita bersama. Nah, ketika kita menyaksikan anak kita, mohon maaf, dianiaya orang lain, kita menjadi saksinya. Itu bukan hanya sekedar melihat sebagai penganiayaan, tetapi emosi kita terlibat, kita bersedih. Ya, kita akan sangat bersedih, kita bisa pingsan, kita bisa histeris. Ya. Apa sebabnya? Karena ada kesatuan emosional.
Nah, begitu juga dengan Allah dengan makhluknya. Antara Allah dan makhluknya itu kan ada kesatuan emosional, ada kesatuan syahid di sini namanya. Jadi oleh sebab itulah apabila kita menganiaya sesuatu, sesuatu itu juga adalah mazhar, tempat tempat penampakan al-haq. Kan tadi al-haq ini. Kan dalam kata-kata ufuk tadi di sini, ufuk atau afak itu kan termasuk di dalamnya adalah makhluk-makhluk. Karena seluruh ufuk itu seluruh penjuru, ya, seluruh penjuru. Ala kulli syai'in syahid. Terus segala sesuatu Tuhan menyaksikan. Dan kesaksian syahid ini adalah, kata-kata syahid adalah terjadinya syahidin wa masyhud. Ya. Jadi dalam kata kesaksian ini Pak Bu sekalian, kita mendalami sekarang ini karena masih di grup kita lihat masih ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan memelihara hewan dan sebagainya, dan begitu juga dengan menyemprot hewan-hewan. Kita sampaikan bahwa kalau kita paham ini sebetulnya ya tidak perlu muncul hal seperti itu. Kecuali kalau benda itu membahayakan kita, itu baru. Tapi selama tidak membahayakan ya tidak perlu. Dan jemaah sekalian berbahagia, kita lihat dokter-dokter yang belakangan ini menganjurkan juga manusia untuk jangan langsung, kalau sakit jangan langsung memakan misalnya obat antibiotik. Karena antibiotik itu kan artinya mematikan organik-organik, hewan-hewan organik, makhluk-makhluk organik. Antibiotik, biotik itu kan sesuatu yang hidup, ya. Antibiotik. Apa sebabnya? Karena ternyata kalau kita tidak makan antibiotik, artinya kita sendiri membiarkan secara alamiah tubuh kita untuk berhadapan dengan biotik-biotik itu. Sehingga kemudian yang terjadi adalah keseimbangan alamiah. Keseimbangan alamiah. Contohnya begini, kalau ular-ular itu kita bunuh, bagi kita kan ular itu pasti, bagi manusia sebagian, ular itu kan mengerikan. Tapi kalau semua kita berburu ular, apa yang terjadi kemudian? Memperbanyak tikus. Kenapa? Karena penyeimbangnya tikus itu ular. Jadi ular itu adalah balangsinya tikus, ya. Jadi ini disebut dengan ekosistem, mata rantai kehidupan. Karena kalau misalnya ularnya tidak ada yang memangsa tikus, ya. Tidak ada masih. Nah, ketika tidak ada mantas itu terjadi overpopulasi tikus. Akhirnya kita juga manusia yang rugi. Nah, begitu contohnya. Ketika misalnya burung-burung ditangkapin orang, diperjualbelikan, ditangkar, dimasukkan ke dalam sangkar. Akhirnya kemudian tidak bebas berkeliaran. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada yang memakan itu yang terbang-terbang kecil seperti misalnya tomcat misalnya. Itu itu namanya itu semut vespa kalau istilahnya, itu tidak ada yang memakannya, akhirnya membahayakan manusia. Kenapa? Karena penyeimbangnya tidak ada. Jadi Allah sendiri sudah menciptakan penyeimbang sedemikian rupa. Begitu ada yang satu kita musnahkan, akan mengganggu mekanisme kehidupan ekosistem kita. Jadi oleh sebab itulah Allah mengatakan Allah itu adalah ada pada segala sesuatunya. Allah yang menciptakan segala sesuatunya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi ala kulli syai'in syahid. Jadi di sini ada kesatuan penyaksian, ya. Di sini ada kesatuan penyaksian dalam kata syahid, ya. Jadi syahid itu terjadi apabila ada syahidin wa masyhud, ya. Ada syahid. Jadi syahid, ya. Nah, ini syahidin, ya. Syahidun, ya, syahid yang menyaksikan. Syahid dan masyhud yang disaksikan. Jadi ada juga yang masyhud, ini masyhud. Masyhud. Jadi syahidun wa masyhud. Syahidin yang menyaksikan yaitu Allah, ala kulli syai'in masyhud, begitu. Nah, jemaah sekalian, ini juga bisa kita lakukan terhadap Allah. Jiwa kita adalah syahidin dan Allah adalah masyhud. Ya, jadi akan terjadi syahid juga dari sisi kita apabila kita menempatkan diri kita sebagai syahid dan Allah sebagai masyhud. Apa itu syahid? Menyaksikan. Menyaksikan dengan apa? Dengan hati. Dengan apa? Dengan anfus tadinya. Karena dikatakan tadi, wa fi anfusihim, dan dalam nafs mereka. Dengan demikian, anfus ini benar-benar alat yang luar biasa. Karena satu-satunya instrumen, tools, alat, fakultas
untuk menyaksikan Allah adalah dengan anfus, nafs. Ya. Jadi anfus ini adalah bentuk jamak dari nafs. Ya. Jadi ini adalah bentuk jamak daripada nafs. Ya. Ini adalah bentuk jamaknya, ini tunggalnya adalah nafs. Ya. Ini nafs. Ya, jadi adalah nafs. Nah, jadi anfus ini adalah bentuk jamak dari nafs. Jadi kita punya diri sendiri, ya. Self kita. Artinya kita tidak disebut siapa-siapa kalau tidak punya self sendiri, tidak punya diri sendiri. Inilah hakikat diri kita. Nah, maka inilah yang bisa menjadi syahid. Dan ketika kita menjadi syahid, maka Allah menempatkan dia sebagai masyhud. Ya. Syahidin wa masyhud. Makanya kan ada di dalam Al-Quran itu kata-kata syahidin wa masyhud. Ya, kita lihat misalnya ya, di dalam ayat ini. Jadi ada kata-kata masyhud di sini. Ya, masyhud. Ada kata-kata masyhud. Ya. Masyhud. Masyhud, ya, masyhud. Ini ada kata-kata beberapa masyhud ini ya. Yang paling terkenal kita mau ambil yang terakhir ini, surat Al-Buruj ini. Wa syahidin wa masyhud, ya. Ini karena ini ya, jadi ada wa syahidin wa masyhud, ya, masyhud. Ya, jadi ini adalah disaksikan ya. Jadi kita lihat ini Al-Buruj ayat 3 ya. Kita lihat di dalam surat Al-Buruj ayat 3. Surat Al-Buruj. Nah, kita lihat ayat 3. Jadi jemaah sekalian, sebelum masuk ke sini kita lihat di atas ini ya. Was-sama'i dzatil buruj ya. Was-sama'i dzatil buruj ya. Demi langit dzati yang memiliki, dzati dari kata dza, dzi, yang belajar bahasa Arab. Ada dza, ada dzi, ada tetap karena dia adalah perempuan jadi pakai tak, zat ya, zat, zatil buruj. Al-buruj ini adalah bentuk jamak. Jadi al-buruj artinya gugus bintang ya, gugus bintang atau bintang-bintang ya. Jadi ini adalah gugus bintang, bintang-bintang yang terang itu namanya buruj. Maka ini bagus nih, great stars ya. Jadi was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki bintang-bintang. Nah, tadi ini termasuk tadi afak tadi kan, jadi langit memiliki bintang-bintang. Wal yaumil mau'ud, juga demi hari al-mau'ud yang dijanjikan. Al-yaum al-mau'ud itu adalah hari yang dijanjikan itu bisa bermakna kedatangan pemerintahan adilnya Tuhan yang dipimpin oleh manusia suci ya, yang di Indonesia atau di Asia Tenggara dikenal dengan istilah Ratu Adil. Kalau dalam konsep Islam disebut dengan Imam Mahdi Al-Ma'ud, maka ini disebut dengan Al-Ma'ud. Imam Mahdi Al-Muntazar atau Al-Ma'ud ya. Begitu juga kalau di Kristiani disebut dengan kerajaan surgawi, yaitu menggunakan istilah-istilah itu. Bisa juga bermakna al-yaum al-ma'ud, yaitu akhirat, karena kita akan sampai ke sana juga. Jadi Allah, kita sampaikan di tadabbur bahwa di antara penekanan kitab suci dan nabi-nabi adalah menjelaskan kepada manusia, wahai manusia, kalian jangan terpukau dan tertipu oleh kehidupan dunia, karena masih akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Bahkan kehidupan dunia dan kehidupan setelah kehidupan dunia itu berbeda sekali. Kehidupan dunia ini adalah terbatas, sedangkan kehidupan setelah kehidupan dunia disebut dengan akhirat tidak terbatas. Ya, kehidupan dunia ini adalah berubah-ubah sehingga kita tidak bisa merasakan kebahagiaan sejati, sedangkan kehidupan akhirat kehidupan yang tidak berubah lagi. Jadi kalau kita bahagia di sana, bahagia selamanya, kebahagiaan sejati. Tapi kalau kita juga menderita di sana, menderita abadi juga. Jadi itu yang disebut dengan al-yaum al-ma'ud. Di dalam Al-Fatihah, al-yaum ini disebut dengan kata-kata yaumiddin. Jadi ini ditempatkan di ayat yang keempat. Ya, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat kelima Maliki Yaumiddin. Ya, Yaumiddin.
Yaumiddin apa? Yaumul ma'ud. Yaumiddin itu adalah yaumil ma'ud, hari yang dijanjikan. Baru kemudian wa syahidin wa masyhud. Ya, jadi muncul di sini wa syahidin wa masyhud. Ya. Syahid yang menyaksikan ini, wa masyhud. Jadi kita lihat di sini jemaah sekalian, witness dan witnessed. Ya. Jadi syahidin wa masyhud, saksi dan yang menyaksikan. Ya. Jadi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, dua-duanya namanya fa'il. Ya, ini namanya isim fa'il, ini namanya isim maf'ul, begitu. Jadi dua-duanya isim. Sama-sama dari kata syahada. Jadi syahada yashhadu itu namanya menyaksikan. Lahirlah fa'ilnya, pelakunya namanya syahidun. Jadi sama-sama asal katanya. Ya, jadi kita lihat di sini. Nah, jadi sama-sama dari kata syahada yashhadu, ini syahada. Ya, kemudian yashhadu. Ya. Syahada yashhadu. Syahada yashhadu. Jadi menyaksikan. Ya, menyaksikan. Nah, dari sini lahirlah isim fa'ilnya namanya syahid dan isim maf'ulnya masyhud. Ya, itu isim fa'il itu kata benda pelaku dan isim maf'ul kata benda yang disaksikan, yang dikenai pekerjaan. Jadi pekerjaan syahada yashhadu, baru kemudian atau kasyahida yashhadu, baru kemudian yang pelakunya namanya syahid, dan kemudian benda yang disaksikan, isim yang disaksikan namanya masyhud. Jadi wa syahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi artinya ketika terjadi proses syahidun tadi, ya ala kulli syai'in syahid, jadi kata-kata syahid tadi, ya dari kata-kata ini syahid, ini syahidun tadi, ya ini adalah meniscayakan tadi adanya syahidun wa masyhud. Jadi kalau kita ada syahidun, berarti ada syahidun wa masyhud. Dan Allah tadi menyebut dia sebagai ala kulli syai'in syahid. Terus segala sesuatu terjadi penyaksian. Berarti kan di sana Allah sebagai syahid dan ala kulli syai'in segala sesuatu masyhud. Kalau kaitannya dengan manusia, jiwa manusia tadi karena mencari hatta apa? Hatta jiwa kita menjadi syahid dan Allah annahul haq sebagai masyhud. Ya. Tadi kalau berangkat dari surat Fussilat tadinya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini dibahas juga oleh para ahli tasawuf atau keirfan dengan yang disebut dengan kesatuan musyahadah, kesatuan penyaksian. Jadi mereka susah untuk menjelaskan kenapa bisa terjadi kesatuan wujud. Ya, akhirnya kemudian memberikan solusi namanya kesaksian syuhud, ya, kesaksian penyaksian, kesatuan penyaksian. Kita kembali lagi. Jadi saya kira jemaah sekalian mudah-mudahan ini bisa jelas, karena artinya istilah-istilah yang digunakan sebenarnya berangkat daripada Al-Quran. Ya, cuma mungkin selama ini barangkali belum sampai di apa kita pahami secara lebih intensif. Ya. Kita kembali tadi sini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian ini tadi kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi sekarang kita masuk di sini. Jadi sebagian ulama berpandangan bahwa pengenalan nafs dari ma'rifatun nafs, ya, ma'rifatun nafs, pengenalan nafs sebagai kait kepada pengenalan Tuhan. Jadi artinya apa? Pengenalan nafs ini sebagai kait artinya satu kesatuan dengan pengenalan Tuhan. Dengan hadis yang biasa diangkat itu, barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Yaitu man itu barang siapa, man arafa nafsahu pada, maka sungguh arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal nafsnya, dia mengenal diri Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ya. Dari mana kita paham ini? Yaitu dari hadis, dan ini sejalan dengan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang mengatakan fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Jadi kita lihat lagi ayat
surat Ar-Rum. Kita bahas lagi sedikit lebih dalam ini. Karena kalau kita tadabbur kan tidak bisa kita terlalu dalam karena 10 ayat soalnya di sana. Makanya serba maaf. Makanya kita butuh kajian irfan dan hikmah ini supaya kita bisa lebih dalam sebetulnya ayat-ayat itu. Jadi, maaf, surat 30. Ya, ayatnya 30 juga. Jadi ingat, surat 30 ayat 30 juga. Nah, jadi jemaah sekalian sebelum masuk ke ayat 30 ini kan sebelumnya itu tentang hawa nafsu ini 29. Kita mulai dari 29 ya. Balittaba alladzina zalamu. Bahkan jadi balittaba, tetapi sebetulnya ittaba yang manusia ikuti itu, yang di-follow manusia adalah alladzina zalamu, yang yaitu orang-orang mengikuti hawa nafsunya. Ya. Balittaba alladzina zalamu. Jadi orang-orang zalim itu adalah mengikuti. Jadi orang-orang yang zalim, alladzina, ini pelakunya alladzina zalamu, orang-orang zalim, ittaba'a, mengikuti. Apa yang diikuti? Ahum, hawa nafsu mereka. Ya. Jadi mengikuti hawa nafsu mereka, ahum. Ya. Ahum ini adalah keinginan-keinginan yang sifatnya material dan biologis. Makanya disebut desires di sini. Balittaba alladzina zalamu. Tetapi orang-orang yang zalim itu yang diikuti apanya? Hawa nafsu. Jadi artinya kezaliman itu terjadi ketika manusia mengikuti hawa nafsunya. Ya, jadi begitu hawa nafsu diikuti, terjadi kezaliman. Apa sebabnya? Karena hawa nafsu ini tidak memiliki karakter objektif rasional. Sebaliknya, ahwa ini, hawa nafsu, memiliki karakter sifat subjektif emosional. Itu ahwa. Jadi begitu kita mengikuti hawa nafsu kita, pasti zalim. Zalim itu lawan daripada adil. Ya, jadi lawan daripada adil. Jadi hanya orang-orang yang tersucikan dari mengikuti hawa nafsunya lah yang bisa menjadi utusan Tuhan. Ya, makanya di dalam kaitannya dengan imamnya Nabi Ibrahim untuk seluruh manusia, dan Nabi Ibrahim meminta untuk keturunannya, Allah mengatakan la yanalu ahdi zalimin. Ya. Jadi ahad, janji imamah ini tidak berlaku bagi keturunanmu yang zalim. Ya. Kenapa? Karena dia zalim berarti memperturutkan hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya kan berarti tidak rasional dan tidak objektif. Dan itu objektif rasional, dua ciri kebenaran al-haq tadinya. Nah, makanya dikatakan begitu ahwa pasti bighairi ilm. Ya, jadi kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya ahwa, ini ahwa. Jadi ini adalah ahwa. Ya, ini ahwa. Ini kita lihat ahwa. Karena ini kan hum ini kan dhamir, manusia ya. Jadi kita ambil dari ahwa, hawa. Ahwa ini bentuk jamak dari hawa. Nah, hawa ini bertentangan dengan ilmu. Ini kita lihat di sini. Ya, jadi bertentangan dengan ilmu. Nah, jadi di sini kalau orang mengikuti ahwa pasti tidak sejalan dengan ilmu. Ya. Karena ahwa ini tadi karakternya subjektif emosional, sedangkan ilmu karakternya adalah objektif rasional. Ya, objektif rasional, harus objektif. Ya. Jadi objektif rasional. Jadi balittaba alladzina zalamu ahum bighairi. Jadi bighairi tanpa ini, without ini, tanpa ilmu, ya, tanpa pengetahuan. Nah, jadi orang-orang yang begitu pasti tidak berpengetahuan. Jadi artinya pasti tidak sejalan dengan dunia ilmu pengetahuan. Fama yahdi man adallallah. Lalu siapakah yang memberikan hidayah? Orang yang Allah sesatkan. Perhatikan Pak sekalian. Faman yahdi, siapakah yang memberikan hidayah, petunjuk? Ini, pertanyaannya di sini, man. Ya. Siapakah lagi? Yahdi akan berikan hidayah. Yahdi ini hidayah. Guidance. Jadi siapa yang memberikan petunjuk? Man, orang yang adalah yang Allah sesatkan. Jadi artinya jemaah sekalian, hawa nafsu melahirkan kesesatan. Dan juga tanpa pengetahuan melahirkan kesesatan. Jadi kesesatan itu muncul dari sini, ya, kesesatan. Muncul dari ini, ya. Nah, jadi dari sini munculnya kesesatan. Hawa nafsu melahirkan kesesatan.
Ya, dan ini bertentangan dengan ilmu. Jadi kalau orang sesat tidak mungkin karena dia ilmu. Jadi aslinya tidak mungkin. Jadi ini kita coret begini ya. Gitu. Jadi balittaba alladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin, tanpa ilmu. Nah, sekarang setelah orang itu perturut karena nafsunya keluar dari ilmu, maka ayat ini bertanya, faman yahdi, siapa lagi yang berikan hidayah, man adallallah, yang berikan bisa, yang telah Allah sesatkan. Jadi petunjuk Allah itu datang melalui apa? Melalui ilmu, melalui akal, lawan daripada ahwa, melalui aklun, lawan daripada hawa, ya, melalui akal. Makanya dikatakan ad-dinu huwal aklu, la dina liman akla lahu. Agama itu adalah akal. Begitu orang tidak berakal, tidak ada agama baginya. Orang pingsan, orang gila, orang pikun, tidak ada lagi agama baginya. Kenapa? Akalnya sudah tidak jalan, gitu. Jadi begitu orang kehilangan akalnya, tidak berjalan agama baginya. Kenapa? Dinu wal akal, la dina liman la akla lahu. Di dalam Al-Quran, kata yang paling banyak kita dengarkan adalah yang berkaitan dengan akal. Entah akal, entah pikiran, entah paham, itu semuanya berkaitan dengan akal. Afala yaqilun, afala tafakkahu, afala yafqahun, afala tatafakkarun, begitu dalam Al-Quran. Jadi sesat. Jadi kalau orang tidak berilmu, dia akan sesat. Dan hakikatnya Allah yang menyesatkan. Kenapa? Allah lah yang menempatkan nafs manusia itu sebagai tempat bersemayamnya ilmu. Faman yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin, dan orang itu tidak ada penolong. Fakim, maka supaya tidak seperti ini, nah ini supaya tidak seperti ini, tersesat karena hawa nafsu, tidak berilmu, bertentangan dengan kaidah ilmu, maka Allah mengatakan fa, maka ini kan fa menunjukkan, maka menunjukkan supaya tidak terjadi atas, maka akim, hadapkanlah wajahaka, wajahmu, lidini, kepada din. Nah, tadi kita katakan ya, jadi yaumiddin tadi, fakib wajhaka lid-din, maka hadapkanlah wajahmu kepada din. Apa din di sini? Yaitu aturan yang mengantarkan kita kepada yang satu, yaitu adin namanya. Dan Nabi datang mengajarkan adin al-haq, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Hanifah, ini Hanifah itu lurus, ya. Lurus, ya. Hanif itu dalam keadaan lurus, itu lurus apa? Lurus batin. Batinnya tidak punya pamrih, tidak punya keinginan-keinginan lain. Nah, setelah itu kemudian fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Nah, ini yang kita bicarakan tadi, Mas sekalian. Fitratullah, fitrah Allah. Ya, jadi ini kita ingin tekankan tadi, ya. Fitratullah, ya. Allati fataran nasa, ini juga. Nah, perhatikan Mas sekalian, di sini fitrata ini adalah isim, kata benda. Sedangkan fitrah di sini kata kerja. Jadi perlu kita bedakan untuk memahaminya. Jadi kita ulangi, fitrah di sini adalah kata benda. Jadi Bapak sekalian akan sangat membantu bagi yang sedikit-sedikit paham bahasa Arab. Jadi fitrah di sini, fitratun di sini adalah kata benda. Ini adalah isim. Jadi kita sampaikan ini adalah isim. Ya. Isim, ya. Isim itu kata benda, ya. Lalu kemudian fatara ini kata kerja, ya. Kata kerja, kemudian ini menjadi kata benda di sini, gitu. Jadi sama-sama asal katanya dari sini. Ini kan kata kerja ini adalah fi'il madhi. Biasanya kalau kita mencari kata dasar dalam bahasa Arab, dimulai dari fi'il madhinya. Seperti misalnya seperti misalnya masjid, apa kata dasarnya? Sajadah. Nah, sajadah itu kan artinya fi'il madhi. Ya, ini fatara. Ya, jadi fatar ini adalah kata kerja. Jadi kita ulangi, ini adalah kata kerja, ya. Jadi ini adalah kata kerja, ya. Fatara ini adalah kata benda, jadi kita kasih tulisan di sini. Ini adalah kata benda,
Ya, sedangkan ini adalah kata kerja. Ini berbeda maknanya. Nah, karena kata benda hubungannya dengan ayat di belakangnya, perhatikan sekali, kata di belakangnya, ini kan kata benda. Allah kan juga kata benda juga. Nah, kata benda digabung menjadi kata benda, maka dua saja kemungkinan hubungannya, yaitu sifat dan disifati, ataukah mudhaf nilai, kepemilikan, standar, disandarkan. Cuma dua saja. Ya, misalnya rumah bagus, ya rumah bagus. Rumah bagus itu kata sifat. Bagus itu kata benda dalam bahasa Arab. Sifat tetapi dihitung sebagai kata benda. Nah, di sini Dimas Keser bagi Allah bukan kata sifat. Ya. Dan kemudian kita lihat ini kalau sifat dan disifati harus sama. Kalau di sini fathah, di sini fathah gitu. Di sini kasrah, di sini kasrah juga. Nah, ini ternyata berbeda. Nah, maka karena tertolak hubungannya sifat dan disifati, maka satu-satunya yang mungkin adalah hubungannya namanya mudhaf nilai. Mudhaf nilai. Ini adalah milik, ini pemilik. Ya. Milik dan pemilik. Contohnya misalnya kunci mobil. Nah, itu dikatakan miftahus sayyarati. Pintu masjid, babul masjidi, begitu. Ya. Jadi aslinya adalah fitratullahi. Ini fitratullah, fitrahnya Allah. Fitrah yang disandarkan langsung kepada Allah, kepemilikannya. Jadi fitrahnya Allah, ya fitrahnya Allah. Nah, jadi lalu kenapa jadi fathah di sini? Ya karena kan tadi di sini objek nih. Fakim, hadapkanlah wajah kamu. Wajah ini kan menjadi fathah. Nah, di sini juga begitu juga. Jadi fakim wajhaka. Wajah kita tuh mana? Fitrat Allah. Fakim wajhaka lidini hanifah. Jadi di sini jemaah sekalian, ini adalah kembali ke sini fakim fitrat Allah. Jadi bisa diloncat ke sini. Hadapkanlah wajahmu kepada fitrah Allah. Jadi fitrah Allah di sini adalah objek. Maka dia menjadi di fathah, ini mansub namanya, di nasab. Jadi fitrat Allah allati yang fatarana. Barulah menciptakan fataran nasa. Yang Allah fitrahkan. Fatar ini pelakunya siapa? Allah. Ini nih. Fitrat Allah, fataran nasa. Jadi fitrah Allah ini yang difitrahkan kepada manusia. Dengan demikian tidak ada pemaknaan lain kecuali bahwa fitrah yang fitrah yang digunakan memfitrahi manusia adalah fitrah Allah. Jadi dari sini ke sini ya. Jadi kita satukan dulu ini ya. Kita satukan ini menjadi satu ini. Kita satukan dulu ini ya. Nah, baru kemudian kita tarik ke sini ya. Ini juga kita satukan juga. Ya, ini kita satukan juga ini. Ya. Kita satukan juga ini. Ya, satukan. Nah, baru kita tarik. Ya, hubungannya ke sini. Ya. Nah, jadi fitrah Allah itulah yang digunakan fitrah manusia. Jadi yang ada pada manusia fitrah Allah. Ya. Nah, fitrah manusia ini disebut dengan nafsnya. Jadi fitrah manusia itu adalah nafsnya. Jadi kalau kita sebut fitratan nas, bukan fatrat, tapi fitratun nas, yaitu adalah nafsnya. Fitrahnya manusia itu adalah nafsnya. Ya. Fataran nasa alaiha. Yang nafs itu, alaiha itu padanya, pada nafs itu adalah fitrah Allah. Nah, jadi fitrah Allah yang Allah letakkan pada nafs. Jadi kalau kita gambarkan di sini Pak Bu sekalian ya ini, ya kita pindah ke sini dulu. Kalau kita gambar di sini dengan ya ini, katakanlah ini nafs kita. Nafs kita ini. Ya. Lalu kemudian ini adalah fitrah Allah. Ya, ini fitrahnya Allah. Ini nafs kita ini. Ya, nafs. Kita arsir dulu ini nafs kita. Ya. Ini nafs manusia, nafs. Ya, kita tulis nafs. 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 Ini nafsnya manusia di sini. Nah, ternyata apa di dalamnya sini adalah fitrah Allah. Ya. Itu adalah fitratullah. Tadi adalah tulisannya fitratullah. Ya, ternyata yang ada di sini adalah fitrah Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah. Ya.
Dia adalah fitrah. Fitrah Allah. Ya. Jadi ini adalah fitrah Allah. Fitrah. Nafsnya adalah fitratullah. Nah, jadi kalau nafs, ini kan nafsnya manusia. Ini adalah miliknya manusia. Ya. Ini adalah manusia punya. Manusia. Nah, kalau manusia punya nafs adalah fitrah Allah, berarti pada saat kita melihat ke sini, siapa yang kita lihat? Coba kalau kita melihat ke sini. Ya. Katakanlah kita semuanya melihat ke dalam jiwa kita ini, dari seluruh penjuru. Ya. Kita melihatnya dari seluruh penjuru. Karena kan kita melihatnya, kita melihat. Nah, ternyata yang kita lihat adalah Allah. Jadi, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah. Ini Rabb. Ya. Fitrat Allah adalah Rabb. Ya. Jadi, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah. Jadi, ini tidak bisa dihindar. Jadi, hadis itu sendiri adalah, kalau diperdebatkan, tetapi kita lihat ini faktanya. Jadi, kalau kita ungkapkan ini, seandainya tidak ada hadis itu ya, kalau kita ungkapkan nafs kita ini ke dalam kalimat bahasa Arab, maka yang satu-satunya mungkin muncul adalah tulisan ini, ya, tulisan man. Jadi man, ya, arafa nafsahu, ya, faqad, ya, faqad. Jadi man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu, ya. Jadi man arafa nafsahu, ini kita bagi dua. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Ya. Jadi siapa yang mengenal ini nafsnya, ini nafsnya. Kita besarkan di sini nafs. Nafs. Siapa yang mengenal nafsnya, dia mengenal Rabb. Jadi kita tulis sini Rabb. Rabb. Jadi siapa yang mengenal nafsnya akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal nafsnya, dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah. Karena berdasarkan ini, nafs kita adalah Rabb. Ini. Fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ya, cara untuk mengenal Allah dengan lebih akurat adalah dengan melihat ke dalam diri kita sendiri. Ya. Kalau kita melihat alam semesta, itu menggunakan mata kepala. Jadi, tadi kan ada ayat anfusi, afaki ya, tadi. Kita lihat tadinya tanda kebesaran Allah, ayat Allah. Ayat Allah. Yang pertama tadi adalah yang bersifat afaki, ya, semesta. Tadi bahasa Inggrisnya menjadi horizon. Yang kedua adalah anfusi. Anfusi, yaitu diri. Self tadi kalau istilah di bahasa Inggrisnya, diri kita. Diri. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Nah, jadi jemaah sekalian ini adalah diri kita, self kita. Nah, jemaah sekalian, jadi afaki anfusi. Nah, perhatikan jemaah sekalian. Kalau kita melihat ayat afaki ini, jadi Bapak Ibu kalau perhatikan ini, kalau kita lihat ini adalah kita melihatnya dengan mata kepala. Ini mata kepala. Jadi ini pakai mata melihatnya, ini mata. Mata kepala. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Bagaimana dengan yang ini? Ya. Nah, ternyata kita melihatnya dengan apa? Dengan mata batin. Kita melihatnya dengan mata batin. Ya. Nah, jemaah sekalian, mana yang lebih akurat? Lebih akurat mata batin, mata kepala. Ini bisa terjadi kesilapan, bisa terjadi kesalahan. Contohnya misalnya kita melihat matahari kan kecil, lebih kecil dari bumi. Kalau kita lihat dari mata kita. Kalau kita lihat matahari itu besarnya cuma sebesar bola sepak, bola kaki. Ya. Tapi kenyataannya berdasarkan para ilmuwan adalah
berkali-kali lipat besarnya daripada bumi. Jadi ini bisa terjadi kesalahan. Misalnya kita melihat masukkan tangan ke dalam air. Itu kalau kita masukkan telunjuk kita ke dalam air, atau masukkan tongkat ke dalam air, tongkat itu kelihatan bengkok. Ya, jadi kita coba masukkan tongkat ke dalam air, maka tongkatnya kelihatan bengkok. Ya, padahal kan tidak bengkok. Jadi itu artinya apa? Bisa terjadi kesalahan. Tapi kalau yang menyaksikan mata batin itu tidak akan salah. Kenapa? Karena yang menyaksikan dan disaksikan hakikatnya sama. Ingat, yang menyaksikan adalah diri, yang disaksikan diri. Ya. Jadi kita lihat di sini syahidnya, tadi kata-katanya adalah syahidnya. Jadi tadi syahidin, ya. Syahidnya, ini adalah masyhudnya. Masyhudnya. Jadi ini masyhudnya, ya. Masyhud, ini adalah syahid, ini masyhud. Ini adalah siapa? Syahidnya, ya. Diri, nafs. Nafs. Siapa masyhudnya? Sama juga, diri juga, nafs juga. Ya. Nafs juga. Jadi yang menyaksikan adalah diri, yang disaksikan juga adalah diri. Loh, baru bagaimana Tuhan? Kan tadi kita sudah sepakat di sini. Bahwa sebetulnya yang ada di sini adalah Allah. Ya. Fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Jadi kita lihat bahwa syahidinnya adalah nafs, masyhudnya adalah nafs juga. Syahidin wa masyhud. Ya, yang menyaksikan adalah diri kita, yang disaksikan diri kita. Sehingga yang menyaksikan dan disaksikan itu tidak dua, tetapi cuma satu. Iya. Yang menyaksikan saksikan itu juga, makanya pasti akurat. Ya, pasti akurat. Bersifat apa? Bersifat huduri. Pengetahuannya di sini bersifat huduri, ya. Bersifat huduri. Jadi di sini nanti pengetahuannya bersifat huduri namanya, ya. Huduri. Ya, ini huduri. Nah, sedangkan kalau di sini karena kalau di sini mata kepala ini bersifat husuli. Ini ilmunya bersifat husuli namanya. Ini bersifat husuli di sini, ya. Ini adalah husuli. Nah, husuli itu bisa salah. Kalau huduri tidak, ya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia arti penting daripada kata-kata yang kita baca tadi di dalam ayat ini, di dalam pernyataan ini, yaitu bahwa yang menyaksikan itu yang disaksikan adalah satu. Yang di sini tadi dikatakan bahwa ya barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Jadi kita terangkan ini saja tadi. Man arafa, ini barang siapa berarti man mengenal arafa dirinya nafsahu, maka fa sungguh qad arafa dia mengenal rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Adalah suatu perkara yang mustahil. Jadi kita ulangi lagi, sebagian ulama berpandangan bahwa pengenalan nafs sebagai kait kepada pengenalan Tuhan adalah suatu perkara yang mustahil. Kata sebagian ulama ini, ingat. Sebab pengenalan Tuhan merupakan perkara mustahil. Jadi pengenalan nafs juga adalah perkara yang mustahil. Nah, tetapi ini yang ingin dibantah oleh para urafa yang lain. Mengatakan akan tetapi hadis di atas, yaitu man arafa, dan lahiriah hadis-hadis yang dikatakan Imam Ali dalam kalimat kisarnya, kutipan-kutipan menolak pandangan ini. Demikian juga dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan paling arif terhadap nafsnya adalah paling arif kepada Tuhannya. Jadi paling arifnya manusia terhadap nafsnya adalah juga orang yang paling arif kepada Tuhannya. Ya. Jadi kata paling arif itu berarti a'raf, bukan lagi arafa, a'raf. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa ma'rifat kepada Tuhan bukanlah suatu perkara yang mustahil. Ya, maksudnya ma'rifat dengan perantaran ilmu husuli, bukan huduri dan syuhudi. Artinya bahwa dengan ilmu husuli saja bisa. Cuma memang tadi ada kesalahan-kesalahannya. Dan dalam batas kemungkinan manusia mengenalnya,
bukan pengenalan dan pengetahuan yang mencakup secara sempurna kepada Tuhan, dan ini adalah perkara yang mustahil untuk dicapai manusia. Oleh karena itu, pengenalan manusia kepada Tuhan sebatas kemampuan manusia menanya adalah suatu perkara mungkin. Jadi artinya apa? Mungkin. Kenapa ada kata-kata sebatas kemampuan? Yaitu usaha, ikhtiar, mujahadah namanya. Disinilah pentingnya mujahadah kita. Kenapa sebatas kemampuan? Karena tadi bergradasi, bertingkat-tingkat kita. Ya, ini namanya bertingkat-tingkat kemampuan kita sesuai dengan perjuangan, sesuai dengan mujahadah, sesuai dengan jihad kita mengenal Allah. Jadi jihad yang sesungguhnya itu adalah jihad melawan hawa tadi, hawa nafsunya tadi katakan balittaba alladzina zalamu ahwa'ahum. Jadi berjuang melawan hawa kita itu adalah berjuang untuk mengenal Allah. Semakin sedikit kita dipengaruhi hawa kita, semakin kita mengenal Allah. Nah, maka para nabi dan rasul dan orang-orang suci yang kita sebut dengan insan kamil itu mengenal Allah dengan sempurna karena mereka tidak lagi dipengaruhi hawa nafsunya, seperti dikatakan kaitannya dan Nabi Muhammad kita, mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak mungkin lagi berbicara, bertindak, berbuat berdasarkan hawanya, hawa nafsunya, kecuali bahwa yang disampaikan, yang diperbuat itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi, dan natijah dari ini, kesimpulan dari ini adalah bahwa manusia punya kemungkinan mengenal nafsunya, berarti juga memiliki kemungkinan untuk mengenal Tuhannya. Jadi, adalah mungkin, maksudnya di sini adalah kemungkinan, maksudnya adalah mungkin. Jadi kesimpulannya adalah bahwa adalah mungkin manusia juga mengenal nafsnya. Dan ini lebih mungkin lagi dan lebih terjangkau oleh fakultas ma'rifat manusia, sebab nafs kendati pun dia wujud non materi, tetapi dia adalah wujud mungkin. Ya, jadi artinya apa? Penggunaan kata wujud di sini kita artikan sebagai majas saja. Kenapa? Karena wujud nafs kita itu kan bukan Tuhan, tetapi Tuhan meletakkan tadi fitrah di sana yang dengan itu kita bisa mengenal Dia. Jadi pengenalan yang paling tepat melalui nafs kita. Kenapa? Karena yang terjadi adalah kesaksian syahid. Ya, jadi adalah syahid. Sehingga itu adalah yang lainnya adalah masyhud, yaitu Tuhan sebagai masyhud. Nah, jadi cuma sekian berbahagia. Kita tambah lagi di sini sampai di sini. Minggu depan kita masuk di sini. Nanti minggu depan kita sampai di sini. Jadi ya, ini adalah minggu depan kita di sini. Jadi minggu depan kita mulai dari sini. Yaitu tanggal 4 ya, Juni. Jadi cuma sekarang kita selesaikan dulu sedikit ini. Jadi jalan ma'rifat nafs merupakan perkara mungkin bagi setiap orang. Jadi ini. Jadi, kalau ada yang mengatakan itu tidak mungkin, sedangkan alasan-alasan tadi, ayat-ayat mengatakan itu mungkin. Jadi jalan ma'rifat nafs merupakan perkara mungkin bagi setiap orang. Dan ini juga merupakan jalan yang disyariatkan Islam. Jadi ingat, ini jalan disyariatkan Islam. Sebagaimana dalil nakli dan akli. Jadi dalil nakli kita sudah sampaikan tadi, aklinya juga terutama berkaitan dengan filsafat sore ini berkaitan dengan dalil akli yang kita ungkapkan. Karena jalan ini adalah jalan yang paling dekat untuk sampai, ingat. Ini jalan paling dekat karena diri kita sendiri. Ini adalah jalan paling dekat untuk sampai kepada kesempurnaan, maka sangat urgen, sangat penting untuk diketahui cara, sair, dan suluk pada jalan ini. Jadi cara kita berjalan, sair itu berjalan, sara yasiru berjalan. Jadi sair itu dari kata sara yasiru. Ya, yang belajar bahasa Arab, sara, saru. Kamu gitu, sarat, sarata, sirna, sirta, sirtuma, sirtum, sirti, sirtuma, sirtum, sirtuna, sirtu, sirna. Itu dari kata sair, ya, berjalan. Tapi maksudnya di sini berjalan secara rohani. Dan suluk, ya, menempuh. Ya, kalau ini berjalan, suluk itu menempuh labirin yang telah ditentukan. Itu suluk pada jalan ini. Pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana cara sair dan suluk pada jalan ini.
Siapa yang dapat menunjukkan kepada kita cara menapaki jalan ini? Apakah berbagai cara dapat ditempuh dalam menapaki jalan ini dan seterusnya? Dan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah ini, jawabannya nanti adalah ibadah adalah cara untuk menempuh jalan itu. Ibadah dengan jalan syariat. Jadi dengan demikian, kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang belajar irfan tasawuf tidak menjalankan syariat, itu salah. Ya, kita katakan di sini, ini cara untuk menempuh jalan adalah dengan ibadah. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang diajarkan oleh syariat. Ibadah dengan jalan syariat. Inilah yang dimaksud di dalam surat surat Al-Ankabut ayat-ayat terakhir mengatakan bahwa manjahada, siapa yang bersungguh-sungguh maka Allah akan menunjukkan jalan menuju kepadaku. Ya, jadi siapa yang bersungguh-sungguh maka saya akan menunjukkan ya jalan subula. Ya, jadi siapa yang menempuh jalan maka kemudian akan ku ajarkan menempuh jalan tersebut. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Saya lihat di sini suratnya 29. Ayatnya terakhir. Walladzina jahadu fina, ini ayatnya surat Al-Ankabut surat 29. Ini ayat surat 29 ayatnya 69 ayat terakhir. Tidak ada lagi di bawahnya. Ya, habis. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang jahadu bersungguh-sungguh berjuang, strive. Orang-orang yang jahadu fina itu di dalam kami sebetulnya secara harfiah, fina di jalan kami. Lana, la-nya taukid, pasti. Nah, dia naum kami memberikan petunjuk. Subulana, pada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah pasti bersama orang muhsin. Apa namanya jalan kami di sini? Syariat. Ya. Makanya menggunakan kata nak di sini, fina. Kenapa? Karena ini termasuk para nabi dan rasul di sini. Jadi walladzina jahadu fina, di jalan Allah yang diajarkan kepada manusia melalui rasul-rasul dan rasul suci. Maka menggunakan kata fina. Jalan Allah adalah jalan rasul adalah jalan Allah. Maka fina, siapa yang bersungguh-sungguh berjuang, berjalan, yaitu sair wasuluk tadi, fina, lanahdiyannahum, kami pasti akan berikan petunjuk, subulana, untuk menempuh jalan-jalan kami tersebut. Baru dikatakan, itulah ihsan yang sesungguhnya. Ini, ingat ihsan, orangnya namanya muhsin. Itulah ihsan yang sesungguhnya. Sejalan dengan definisi ihsan yang diajarkan dalam hadis, ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar itu semuanya dari Allah. Kalau ada yang kurang, yang salah dari kekurangan pribadi Al-Fakir sendiri. Yang mau bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad wa ajil falaj. Ustaz, dalam perkataan walladzina jahadu, lepas tu fina, bukan ila. Fina. Pakai fi, bukan ila. So perjalanan ini tak dapat jumpa di luar daripada batin. So dalam konteks yang gitu, bagaimana berbincang bagaimana kita lebih dapat makrifah antara kaitan sebagai seorang syahid yang masyhud kepada diri kita yang asal di alam alastu rabbikum, kemudian turun ke alam nasut ni, sehingga akhirnya mudah-mudahan melalui makrifah tadi kita dapat ibadah melampaui seorang hamba saya ataupun seorang yang berbisnes lalu menjadi seorang yang beribadah kerana cinta. Afwan Ustaz, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, ini yang ditanyakan tadi Pak Nur, walladzina jahadu fina. Jadi bukan fiha tapi fina. Nah ini berarti bagus, fina. Naknya ini kami, jalan kami. Siapakah naknya di sini? Ini namanya nah ini kan adalah nahmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan ini, kita urut lagi di sini ya. Jadi fina di sini, naknya di sini. Ini nak namanya ya.
Nah ini adalah singkatan dari nahnu kalau dalam bahasa Arab. Dari kata nahnu nih. Jadi nahnu, kami. Ya, nahnu, ini artinya kami. Kami dalam bahasa Arab itu minimal 2. Jadi kalau 2, nahnu. Kalau 1, bukan nahnu, anak. Nah, jemaah sekalian. Jadi siapa sebetulnya fina di sini? Nahnu, jemaah sekalian. Kita sudah sampaikan tadi bahwa fitrah kita itu kan fitrah Allah. Fitrah Allah allati fatarana ilaha. Jadi waladina jahadu fina. Jadi ketika dikatakan siapa yang bersungguh-sungguh fina, nah kita perdalam dulu ini. Jadi kata-kata fina ini berarti yang bersangkutan bersungguh-sungguh. Fina itu dalam pengertian di dalam nafsnya sendiri. Jahadu fina, bersungguh-sungguh di dalam mengenal nafsnya. Bersungguh-sungguh mengenal Allah dengan mengenal nafsnya. Itu yang pertama dulu. Jahadu fina. Karena tadi dikatakan fitrat Allah allati fataran nas alaiha. Ya, allati fataran nas alaiha. Dan ini sama sehingga kita katakan tadi bahwa mengenal diri itu pasti yang terjadi adalah syahid wa masyhud menjadi satu. Yang mengenal diri kita, yang dikenal diri kita juga. Kenapa? Karena Allah ada di sana, fitrat Allah. Sehingga hadis itu menjadi benar, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jadi benar. Karena siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Jadi kata fina di sini adalah di dalam dia mengenal kami melalui dirinya. Jadi jahadu fina, siapa yang bersungguh-sungguh, ya, berjuang, yaitu sair wasuluk fina di dalam mengenal kami, maka lanah dianahum, kami pasti akan berikan petunjuk subulana pada jalan kami. Itu satu. Yang kedua, jemaah sekalian berbahagia, karena ini adalah nahnu, maka otomatis Tuhan ada di sana. Dan karena Tuhan ada di sana, Tuhan melalui jalan lain, yaitu kenabian. Ini kan Tuhan dalam diri kita. Melalui jalan lain, memberikan syariat. Syariat itu tidak bisa kita temukan di sini, tapi melalui kenabian. Yang kita temukan di sini adalah syahid wa masyhud. Makanya ketika Allah meminta kesaksian kita di alam alastu itu, menggunakan kata-kata bala syahidna. Syahidna. Ya. Bala syahidna. Dari kata syahida, menyaksikan. Jadi kata syahida atau kasyahada itu menyaksikan. Jadi bala syahidna. Jadi kita pindah dulu ke ayat yang lain ya. Sorry. Jadi kita dulu pindah ke surat yang lain. Jadi kita pindah ke surat 7 ya, supaya lihat ayatnya. Ayatnya 172. 172 ini ya. Wa'id ahad, ini surat Al-Araf surat 7 ayatnya 172 ini. Wa'id akhadha rabbuka, dan ingatlah tatkala rabbuka Tuhanmu mengambil mim bani Adam, dari bani anak cucu Adam, min zuhurihim, dari zuhurnya, ya, dari tulang punggungnya, dari sulbinya bisa juga. Zuhur, tapi bisa juga zuhur itu juga sekalian ada satu asal kata dengan mazhar. Mazhar itu tempat penampakan, zuhur itu kan nampak. Ya, min zuhurihim. Jadi ini bisa bermakna yang sangat dalam juga min zuhurihim. Ya, karena Tuhan ingin menampakkan dirinya melalui diri kita, zuhur. Jadi min zuhurihim, bani Adam min zuhurihim. Ya. Siapa? Zurriyatahum, zuriat mereka. Jadi artinya manusia ini adalah mazharnya Tuhan. Yang itu juga yang digunakan Tuhan untuk menciptakan generasi berikutnya, anak-anaknya. Zurriyatahum. Apa yang Allah katakan di sana? Apa yang Allah lakukan? Wa ashhadahum. Mempersaksikan. Ashhada itu dari kata syahida yashhadu, memberikan kesaksian adalah ashhada, mempersaksikan. Ya. Jadi ashhadahu, mempersaksikan. Jadi membuat mereka menyaksikan, itu namanya ashhada. Ya, membuat mereka menyaksikan. Kalau syahidah yang bersangkutan menyaksikan, syahidah yashhadu itu. Jadi kalau ada alif di depannya dalam bahasa Arab itu berbuat. Contohnya misalnya kharaja, keluar, akhraja mengeluarkan. Ya. Jadi kharaja itu keluar, akhraja mengeluarkan. Dakhala masuk, ada khala memasukkan. Nah, syahidah menyaksikan, ashhada membuatnya bersaksi, menyaksikan. Jadi Allah membuatnya menyaksikan ala anfusihim, atas dirinya.
Jadi agar manusia menyaksikan dirinya nih, asyhadahum ala anfusihim. Jadi supaya Allah mempersaksikan dirinya melalui diri manusia sendiri. Jadi asyhada, siapa asyhada? Allah kan Rabb tadi di sini nih. Rabb, ya, yang melakukan perbuatan asyhada ini adalah Rabb ini. Rabb buka Tuhan mulai yang asyhada, mempersaksikan. Jadi kita artikan asyhada, mempersaksikan dirinya kepada manusia, hum ala melalui anfusim, diri mereka sendiri. Jadi bisa begitu. Asyhadahum ala anfusim. Baru kemudian setelah itu sudah menyatu tadi fitratullah allati fatarana salah, Tuhan bertanya, apakah ini A-nya adalah pertanyaan. Ini namanya hamzah istifham. Bertanya, alastu. Ya, bukankah aku? Ini lastu ini dari kata laisa. Laisa menjadi lastu. Jadi alastu, bukankah aku ini bi rabbikum, Rabb kalian. Nah, itu tadi. Kenapa? Karena dia ada pada diri kita. Jadi ini adalah proses persaksian tadi. Syahid wa masyhud. Jadi Rabb di sana adalah masyhud, anfus sebagai syahid tadi. Syahid wa masyhud. Alastu bi rabbikum. Dan kalau kita menyaksikan, nafs kita ini, anfus kita mengatakan, bala, benar. Syahidina, kami menyaksikan. Nah, kata-kata syahidina ini menyaksikan, itu kan kata kerjanya. Ini syahidina ini Pak Bus fi'il madhi. Syahidina. Yang kemudian kalau kita jadikan filenya, sim filenya namanya syahid tadi, tulisannya syahid. Dan yang disaksikan masyhud. Jadi dari kata syahidina ini lahirlah kata syahidun wa masyhud. Sama misalnya kalau dikatakan maha menyaksikan, syahid itu sama. Syahidah itu dari kata syahid, itu dari kata syahida. Syahid maha menyaksikan, sangat menyaksikan. Kalau syahid, syahidah ini asalnya dari kata syahida, adalah menyaksikan. Jadi bala, benar, wahai Tuhan, syahidina, kami menyaksikan. Artinya apa? Terjadi pemenyatuan antara syahid wa masyhud, yang menyaksikan dan disaksikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan demikian yang dikatakan tadi Pak Nur adalah bahwa kita bisa mengenal Allah SWT melalui melalui diri kita, dan ini konsep yang paling pertama diperkenalkan Allah berkaitan dengan diri kita, yaitu wa'id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Allah kemudian membuat persaksian. Jadi terjadi kesatuan syahid dan masyhud, dan dibenarkan bala, benar, syahidina, terjadi penyaksian. Jadi ketika Allah mempersaksikan dirinya melalui nafs manusia menjawab syahidina, kami menyaksikan. Jadi menjawab secara positif buat terjadi proses syahid wa masyhud dalam jiwa manusia, sehingga dikatakan tadi dalam buku irfan kita, cara yang paling tepat untuk mengenal Allah adalah melalui diri kita. Dari dua jalan yang ditawarkan Allah, yaitu sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim, yaitu melalui jalan afaki dan jalan anfusi. Maka jalan anfusi adalah lebih tepat, lebih kuat. Kenapa? Karena terjadi pemenyatuan syahidin wa masyhud. Terima kasih Pak Nur atas pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Satu pertanyaan dari Pak Burhan. Saya dulu atau gimana? Oh, silakan kalau mau dengar. Silakan Pak Wahid. Ya. Ada tadi satu ayat Al-Quran yang dinukil Ustaz tadi. Bagi wajah kalidini hanifah. Surat apa tadi? Bagi wajah kalidini hanifah. Oh ya. Ini perintah kan diawali. Ini kan ayat ini itu kan diawali dengan kata Hakim ya, itu bilang benar. Nah, mungkin tolong saya diruskan Ustaz ya. Jawabannya itu ketika kita itu yang sering kita baca ketika hendak ingin sholat, wajah tu wajhiyah lillahi. Nah, wajah tu ini kan Allah yang mengatakan ini. Saya mohon izin mungkin saya keliru. Wajah tu itu kan Allah, itu kan bisa karena kita mengucapkan juga ketika hendak sholat, itu diri di situ, diri kita, nafs kita atau
Apa Ustaz? Apa yang dimaksud dengan itu? Mohon korelasinya tadi itu yang pertama, yang kedua apa yang dimaksud dengan wajahtu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebetulnya jemaah sekalian ayat yang dibicarakan di situ wajahtu itu adalah pernyataan Nabi Ibrahim. Jadi itulah Nabi Ibrahim ya. Jadi kita tuliskan di sini wajahtu. Jadi itu sebetulnya Nabi Ibrahim, tapi kita akan terangkan ya. Wajahtu. Ya. Jadi ini adalah surat Al-An'am, surat 9, surat Al-An'am ayat 9. Jadi kita lebih baik kita lihat ini. Surat Al-An'am ayatnya 79. Jadi kita lihat. Ya, jadi kita mulai dari mana ini? Kita mulai dari Al-Buruj saja ya. Ini adalah kita tulis surat Al-Araf. Surat Al-An'am tadi ya. Surat Al-An'am ayat 9 ya. Kita mulai dari 78 ya supaya kelihatan hubungannya. Ya. Jadi ini adalah ketika Nabi Ibrahim mengedukasi, mendidik, mengeducate umatnya, masyarakatnya. Karena ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari. Nah, maka ini adalah yang ketiga, yaitu menyembah matahari. Nah, ketika kemudian Nabi Ibrahim memperlihatkan matahari, dia katakan falamma ra'asyamsa bazigatan. Jadi orang yang mengatakan bahwa saya menyembah matahari karena matahari paling terang, tetapi tatkala matahari itu dia melihat matahari itu bazigatan itu menyala dengan terang artinya bersinar dengan terang. Maka karena melihat itu adalah bazigatan, maka kemudian dia berkesimpulan qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Dengan alasan apa? Hadza akbar, ini paling besar. Disangkanya matahari paling besar. Memang dibanding dengan bulan tadi, iya, dibanding dengan bintang tampaknya. Ingat, lagi-lagi ini bahasa kekeliruan pandangan mata kepala. Karena banyak bintang-bintang di langit itu yang jauh lebih besar daripada matahari. Tetapi kita lihat secara kasat mata, ya sepertinya matahari paling besar daripada bintang-bintang di alam semesta. Bintang-bintang kecil, ya. Jadi yang katakan hadza akbar, ini paling besar. Hadza akbar. Makanya jemaah sekalian, nantinya karena itu adalah keliru semuanya, bintang-bintang, bulan itu adalah tidak akbar, bahkan matahari pun tidak akbar. Maka kemudian ketika kita diperintah sholat, kata-kata pertama sebagai tanda masuknya sholat disebut dengan takbir Ratul Ihram, itu adalah akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena untuk menolak selain Allah akbar. Bahwa kalau selain Allah ada akbar itu pasti salah, keliru. Ini disampaikan Nabi Ibrahim. Jadi orang mengatakan hadza rabbi hadza akbar, ini Tuhanku karena ini adalah paling besar, itu keliru. Mana buktinya? Falamma afalat, buktinya tatkala matahari itu afalat, terbenam, matahari bisa terbenam. Ketika terbenam, dia tidak kelihatan, kan berarti tidak lebih besar. Kalau seandainya lebih besar, kelihatan setiap saat. Buktinya dia bisa berlindung di balik bumi. Ketika berlindung di balik bumi kan berarti ada batasannya, tidak akbar. Jadi falamma afalat, tatkala matahari itu terbenam, qala, maka kemudian berkatalah Nabi Ibrahim kepada kaumnya, kepada umatnya, ya qaum wa qaumku. Ya, coba lihat, mana sekarang matahari? Tidak ada. Kalau dia akbar, pasti dia meliputi bumi, tidak akan ada yang gelap. Tidak pernah bumi tidak terkena matahari kalau dia akbar. Bukti dari dia tidak akbar adalah ada bagian bumi yang tidak terkena matahari. Jadi artinya matahari tidak meliputi seluruh permukaan bumi. Ya. Matahari tidak meliputi seluruh permukaan bumi. Ada bagian-bagian bumi yang tidak tercover oleh matahari. Bagian-bagian bumi yang tidak tercover matahari itulah disebut dengan malam atau gelap. Ya. Maka dia mengatakan, ya kaum, ya kaumku, ini saya bariun, berlepas diri. Baro'ah, ingat kata baro'ah. Mimma, dari apa-apa saja, tusyrikun, yang kalian persekutukan dengannya Allah. Baru kemudian, ini Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini aku, ini kata Nabi Ibrahim, wajahtu, menghadapkan wajahku, wajahiyah. Ini wajahtu, wajahiyah. Nah ini satu pembahasan dengan surat Ar-Rum tadinya. Fa'akim wajhaka. Fa'akim wajhaka. Kaknya siapa? Manusia. Akim wajhaka. Hadapkan wajahmu, wahai manusia.
Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Kenapa? Karena fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Nah, di sini katakan Nabi Ibrahim wajhtu wajhi, ya-nya ya mutakallim. Aku hadapkan wajahku. Nah, kenapa? Karena seperti ayat surat Ar-Rum tadi, faqim wajhaka. Jadi Nabi Ibrahim lah yang mencontohkan bagaimana melaksanakan perintah akim wajah kalidini hanifa dengan mengatakan ini sesungguhnya aku ini Ibrahim wajah tu kuhadapkan wajahi wajahku. Apa wajahnya di sini tadi? Nafsnya. Kenapa nafsnya? Karena tadi yang bisa menyaksikan Allah nafsnya. Kenapa? Karena dalam nafs kita itu ada fitrat Allah. Tadi melalui nafs itulah terjadi kesatuan syahidin wa masyhud. Jadi ini wajahtu wajahiyah. Lilladzi fatara ini coba kita lihat menggunakan kata fatara. Ya, tadi sama di sana. Fitrat Allah allati fatara. Ini sama tadi tulisannya. Coba kita kembali ke surat Ar-Rum tadi ini. Ya. Ini sama fatara. Lihat ini fatara. Nah, di sini juga adalah fatara. Ya. Ini fatara. Nah, jadi di sini fatara nasa alladzi fatara nasa fitrat Allah allati fatara. Dan Nabi Ibrahim waktu wajahku lilladzi kepada dia yang fataras samawati wal ard menciptakan langit dan bumi. Fataras samawati wal ard bukan hanya fataras samawati wal ard tapi juga fataran nasa. Jadi karena manusia bagian daripada langit dan bumi. Jadi alladzi fataran nasa fatara samawati wal ard hanifa sama tadi. Faqim wajah kalidini hanifa sama tadi kita lihat ini. Jadi yang dibicarakan sebetulnya sama. Ya ini. Faqim wajah kalidini hanifa sama kita ketemu lagi juga di sini tadi hanifa ya ini. Hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin dan saya tidak termasuk orang yang musyrik. Apa arti musyrik? Kalau kita orang awam tidak menyembah patung. Kan tidak mungkin Nabi menyembah patung. Artinya jiwanya tidak ada lagi yang lain selain daripada Allah. Jadi ana minal musyrikin. Jiwanya tidak ada lagi selain daripada Allah. Bersih, suci, tauhid. Dan karena tidak ada lagi selain Allah, tidak mungkin ada kezaliman di sana. La yanalu ahdi zalimin kata Nabi Ibrahim. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim. La yanalu ahdi zalimin. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan yang dibicarakan tadi. Jadi adanya kesatuan antara syahidin wa masyhud. Terakhir lagi, Bu Dokter, kita kembali ke pertanyaan Pak Burhan tadi. Jadi jemaah sekalian dari Pak Burhan. Hadis ini man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Menggunakan kalimat Rabb. Ya. Pertanyaannya ialah apakah perbedaan antara Rabb dan Allah? Kenapa digunakan Rabb dan bukan Allah? Ya, apa implikasinya dengan menggunakan perkataan Rabb dan bukan Allah, katakanlah begitu. Baik. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ya, jadi sebetulnya kalau Allah ini, ya mana tadi? Ya ini. Jadi perbedaan antara Allah dan Rabb. Allah dan Rabb. Apa perbedaannya Allah dengan Tidak Rabb? kelihatan Ustadz screen-nya. Tidak kelihatan screen. Iya, silakan. Jadi kita masuk lagi ke screen. Nah, ini dia Allah dan Rabb. Jadi perbedaan Allah dan Rabb. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau Allah ini kita sebut dengan predikat, sesuatu yang dilekatkan padanya. Ya, kalau Rabb ini lebih menuju kepada aktivitas. Jadi dari mana kita tahu? Mari kita lihat. Allah ini dulu kita bicarakan. Jadi kita bicara dulu Allah. Ya, Allah dulu kita bicarakan. Allah ini jemaah sekalian berbahagia adalah ilah mendapatkan alif lam, ma'rifah namanya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata benda tanpa alif lam, ada dengan alif lam. Contohnya misalnya kitabun, ya, misalnya kitabun buku, misalnya kita tulis kitabun, ya. Kitabun, ya. Kitabun. Ya. Ini artinya sebuah buku. Nah,
Sebuah buku itu artinya tidak jelas buku apa sebuah buku. Nah, kalau menjadi jelas dikasih alif lam di depannya. Alif lam ma'rifah namanya. Ma'rifah itu artinya definite, definite artikel. Jadi dia menjadi jelas ma'rifah dikasih alif lam di depannya. Kasih alif lam di sini ya. Alif lam. Nah, ketika dikasih alif lam di sini, maka dia menjadi jelas. Karena sudah menjadi jelas, tidak boleh lagi bertanwin karena tanwin ini menunjukkan ketidakjelasan. Jadi maka diganti ini menjadi Alkitabu dalam bahasa Arab. Jadi Alkitabu disambung ke sini ya. Ya gitu. Alkitabu. Jadi dari kata kitabun menjadi Alkitabu. Kalamun menjadi Al-Kalamu. Baitun Al-Baitu. Nah itu. Nah sekarang setelah kita paham ini kita kembali kepadanya Allah. Allah ini berasal dari kata ilahun. Dari kata ilahun. Jadi dari kata ilahun. 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 Ilahun ini sendiri dari asal kata alaha. Jadi dari kata alaha. Jadi dari kata alaha. Ini dari kata alaha. Tulisannya sama. Alaha. Ini alaha. Yu'lihu. Nah itu dia. Yu'lihu. Jadi yu'lihu. Ini. Yu'lihu, ya gitu. Jadi Allah yu'lihu, dari kata Allah yu'lihu. Menyembah, ini artinya menyembah. Jadi Allah menyembah. Nah, sesuatu yang disembah, namanya sesuatu yang menjadi maf'ul, namanya ilahun. Ya, ilahun itu sesuatu yang disembah. Contohnya saja, kataba. Kita lihat, Bapak sekalian perhatikan. Kataba. Tadi kita mulai dari kata kataba. Kataba. Kataba artinya menulis. Kataba yaktubu, yakni yaktubu. Yaktubu, yaktubu. Kataba yaktubu. Sesuatu yang ditulis, ingat, sesuatu yang ditulis namanya kitabun. Dari sini lahir kata kitabun ya. Kitabun, ini kitabun. Dari sini lahir kata kitabun, sesuatu yang ditulis. Jadi ini artinya menulis, ini artinya menulis ya. Ini menulis. Ya, di sini adalah sesuatu yang ditulis. Ya, sesuatu yang ditulis. Jadi termasuk jenis maf'ul namanya. Apa isim maf'ul, sesuatu yang ditulis. Jadi kitabun. Jadi polanya, patternnya, wazannya sama dengan ini. Jadi sama dengan tadi. Alaha yu'lihu ilahun. Ini sama. Kitabun dan ilahun sama nih. Nah, coba kita tulis ilahun. Ini sama. Jadi ilah. Ya, ilah. Ini pakai mat. Ya, ilahun. Ya. Ilahun. Jadi kalau kita tulis satu-satu, ilahun. Ya, ilahun. Ya. Tapi karena bisa disambung, ini kan bisa disambung nih. Kalau ditulis satu-satu begini Pak Bu. Ilahun, ini pakai mat. Ilah karena tinggi. Ilahun, ya, ini pakai ini. Ilahun. Nah sekarang karena ini bisa disambung, tulisannya menjadi, ya, jadi ini saja ilahun. Ini baru dikasih begini, ya. Ilahun, ya. Jadi ilahun ini bisa ditulis ilahun, ya gitu. Sesuatu yang disembah dari kata Allah tadi di mana ini. Menyembah. Sesuatu yang disembah seperti kataba, kitabun sesuatu yang ditulis. Ya, jadi begitu ya dengan alaha menjadi ilahun atau kita tulis yang paling lazim ini ilahun. Ya. Jadi sesuatu yang disembah. Nah, sekarang sesuatu yang disembah ini ya kita perbesar di sini ilahun. Ilahun ya, disembah. Ditambah di depannya alif lam. Ya, alif lam ma'rifah namanya. Ya. Tambah di sini alif lam ya. Al-ilahu, al-ilahu, ya. Di al-ilahu. Dalam bahasa Arab, apabila ya alif lam ma'rifah dimasukkan kepada sebuah kata benda, yang kata benda itu huruf pertamanya adalah menggunakan hamzah wasal namanya. Hamzah wasal itu artinya hamzah yang kalau disambung bisa tidak terbaca. Ya, seperti hamzah seperti ini, ya. Menjadi al-ilahu menjadi al-ilahu menjadi Allah kamu gitu. Jadi kalau disambungin menjadi Allah, terhapus ini.
Seperti bismi itu hamzanya hamzah wasal. Jadi Allah al-ilah. Jadi maka kemudian bisa dihapus ini. Ketika kita hapus ini hamzanya ini kita hapus ini, ya. Maka kemudian ini kita sambung ke sini, ya. Nah, gini. Jadilah lamnya double ini, Allah, kan begitu, Allah. Jadi alif lam di sini digabung jadi sini. Sama dengan lillah, sama dengan Allah contohnya nih. Contoh yang paling gampang lagi adalah Allah, ya. Jadi Allah ini Allah. Tapi ditambah huruf jar di depannya li, ya, li. Ya gitu, tambah li. Nah, begitu ditambah ini kan harus dihapus ini. Ya. Ini harus dihapus ini. Jadilah sambung ke sini lillah. Jadi begitu. Maka penulisan lillah itu biasanya bahkan hilang di sini. Ya. Jadi tinggal dua lamnya malah. Bahkan ini pun juga terhapus di tengahnya. Jadilah begini tulisannya. Ya. Lillah ini lillah. Ya. Gitu. Nah, kenapa? Karena lamnya disudari. Ini kan lam didobel jadi satu nih. Menjadilah tasydid sini lillah, kan begitu. Ini lam didobel menjadi tasydid di sini, cukup di tasydid itu menunjukkan ada dua huruf di sana kembar. Lamnya dua di tasydid begitu. Nah, Jemaah sekalian serba, jadi inilah kaidahnya sehingga kemudian Allah al-ilah tadi menjadi Allah. Jadi Allah kalau ditulis dengan tulisan yang lazim menjadi Allah. Allah gitu. Jadi Allah, jadi Allahu. Ya, jadi Allah. Jadi ini menyebabkan Allah. Sedangkan kalau Rab, dari kata Rab itu dari kata rababa, yarbubu itu artinya mendidik. Itu kata kerja itu. Kalau ini menyembah. Jadi kalau Allah itu sesuatu yang disembah. Jadi predikat yang diberikan kepadanya. Sesuatu yang pantas disembah. Jadi kata menyembah itu dari kita sebetulnya manusia. Ingat, Allah tadi itu pekerjaan manusia tadi itu. Ya. Allah ini pekerjaan manusia, kita menyembah. Jadi manusia itu punya keinginan untuk menyembah. Nah, gitu. Maka satu-satunya yang cocok disembah oleh manusia adalah yang paling tinggi, yaitu Allah. Sebelum namanya. Kalau Rab itu dari pekerjaan Tuhan, dari kata rababa. Ya. Jadi dari kata rababa, ya rababa. Ya. Rababa. Ya. Nah, ini artinya apa? Artinya di sini adalah tiga di sini. Menciptakan, ya, apalagi mendidik, kemudian apalagi mengatur. Nah, jemaah sekalian, karena orang tua kita itu dalam tanda petik ya menciptakan, karena kita kan lahir dari orang tua kita, maka orang tua itu digunakan kata Rabb dalam Al-Quran. Coba Bapak baca doanya. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kamarab rabbah, kamu gitu. Kamarabbayani, sebagaimana keduanya, kamu gitu. Sebagaimana keduanya menciptakan aku, maksudnya melahirkan aku, memperlakukan aku seperti Tuhan perlakukan hambanya. Kamarabbayani shobira, itu Rabb di situ. Ya. Kemudian dari Rabbah ini lahir kata tarbiyah, pendidikan. Itu pendidikan, tarbiyah itu pendidikan. Pendidikan yang mendidik namanya murabbi. Murabbi. Begitu ya, dari sini lahir kata Rabb juga dalam pengertian majikan, mengatur. Maka Nabi Yusuf mengatakan bahwa inna rabbi maswaya. Rabbi maksudnya itu majikanku, suaminya Zulaiha adalah memperlakukan aku dengan baik. Inna rabbi maswaya. Nah, jadi ini artinya mengacu kepada Tuhan. Dengan demikian memang cocoknya di sana tadi adalah man arafa nafsa faqad rabba. Kenapa? Dari mana kita berasal? Ya, sedangkan kalau ilah, kepada siapa kita menyembah, seperti itu. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, karena waktu kita sudah terlalu jauh, kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada benar dan baiknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan dan kehilafannya adalah kekurangan dan kehilafan al-fakir sendiri. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.